Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di pembahasan aspek teknis dari pertandingan yang sudah lewat, yaitu pertandingan Lecce lawan Inter. Kita bertandang ke kandang Lecce. Ini mungkin kebetulan, mungkin juga tidak, tapi ada hal yang menarik. Pekan lalu kita berhadapan dengan Salernitana, main di kandang, kita menang 4-0. Pekan ini berhadapan dengan Lecce, main di tandang, sama skornya 4-0, tapi jalannya pertandingan itu berbeda banget. Nah ini makanya aku bikinin pembahasan terpisah aspek teknisnya. Kalau kita lihat posisi di klasmen ya, Inter itu ada di puncak, kita semua sudah tahu. Tapi ada perbedaan signifikan antara Lecce dan Salernitana. Salernitana adalah juru kunci, Lecce ada di peringkat 14. Nah yang mengejutkan itu adalah ketika bermain lawan Salernitana, Inter hampir nggak ada rotasi. Itu padahal juru kunci. Ini sebuah keputusan yang ada yang mengkritik. Sedangkan lawan Lecce yang ada di peringkat 14 ini, peringkat 14 ini kan masuknya masih papan tengah kan, papan tengah tapi bawahnya, papan tengah bagian bawah. Justru Inter melakukan rotasi yang cukup besar. Kalau kawan-kawan lihat di sini, ada 7 pemain yang bukan merupakan pemain inti, walaupun ada beberapa di antara 7 pemain ini dia dipasang bukan karena memang Inzaghi ingin melakukan rotasi, tapi lebih ke karena nggak bisa, kayak si Hakan, kemudian Acerbi, kemudian siapa lagi, Jan Sommer. Ini kan Thuram lagi satu, berarti ada 4 di antara 7 ini adalah bukan karena keinginannya Inzaghi ya. Kalau yang lain-lain kayak siapa ini, Fratesi, Barella kan sebenarnya bisa main, berarti ini kan murni memang kebijakannya si Inzaghi, dia yang dipasang. Oke. Nah, yang aku bahas adalah begini. Kawan-kawan menyadari atau tidak? Kayaknya pasti menyadari ya. Lawan Salernitana, Inter main total menyerang. Sedangkan melawan Lecce lebih balance. Bahkan kalau dibilang sebenarnya di babak pertama itu Inter tidak sesuperior itu. Kalau kawan-kawan lihat di sini, di babak pertama itu Inter membukukan 4 peluang. Sedangkan Lecce dia justru punya 8 peluang, tapi sama sekali tidak ada yang on target. Ini sedangkan Inter ada 2 yang on target dan 1 berbuah gol. Sepakannya sambil jatuh si Lautaro itu kan. Ini aku bilang bahwa di babak pertama Inter tidak sesuperior itu dibandingkan dengan ketika kita melawan Salernitana. Sepanjang pertandingan kita sangat superior. Kalau kawan-kawan lihat di saat Inter lawan Salernitana itu, dari babak pertama jauh banget, 16 peluang lawan 0, 7 shot on target lawan 0 juga. Dan yang menarik adalah pada pertandingan Lecce, pertandingan itu ini sebagai bukti lagi ya bahwa jalannya pertandingan itu berjalan dengan sangat balance. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini, aku perlihatkan posisi rata-rata pemain. Nah, ini pertandingan lawan siapa namanya? Lawan Lecce kemarin. Kita lihat di sini, ini Lecce ada di sekitar lapangan tengah ya, ada yang di bawah, yang di belakang garis tengah lapangan, ada yang di depan, begitu juga Inter. Ada yang di belakang, yaitu De Vrij, bahkan Augusto lebih di belakang lagi, kemudian Bisek, dan ada pemain yang agak di depan. Dan seperti biasa, Alexis Sanchez ini pemain yang sebenarnya lebih punya karakter second striker dibandingkan Lautaro, justru dia ada lebih di depan. Lautaro ini yang aku bilang, makanya kawan-kawan ada, kok Lautaro gelandang? No, posisi dia di atas kertas memang dia adalah striker, tapi pada kenyataannya dia sangat sering turun ke lapangan. Ini adalah heat map Lautaro. Area operasional Lautaro itu segini, bahkan sampai ke belakang ini. Kan ini sudah sering aku bahas, Lautaro ini sangat rajin melakukan pressing. Salah satu defensive striker terbaik di Eropa saat ini. In fact aku nggak tahu ada striker lain yang punya atribut bertahan yang sebagus Lautaro, yang bekerja sekeras Lautaro. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan sewaktu Inter melawan Salernitana, bayangkan
hanya ada satu pemain yang benar-benar berada di belakang garis tengah lapangan, yaitu De Vrij doang. Sebaliknya Salernitana ini tidak ada pemain mereka, bahkan strikernya pun tidak benar-benar berada di depan garis tengah lapangan. Ini kan yang aku bilang bahwa sebuah pendekatan yang sangat berbeda dari dua klub ini. Walaupun wajar ya, yang satu juru kunci, yang satu Lecce papan tengah bagian bawah. Lecce aku sudah bilang di konten sebelumnya, aku respect, mereka berani bermain terbuka. Ya walaupun keberanian itu harus dibayar mahal, karena di babak pertama mereka, bener kata pelatihnya, kami masih in the game, kami masih ada dalam permainan itu, belum kalah. Tapi kemudian di babak kedua semua berbalik. Sedangkan Salernitana mereka lebih tanda kutip sadar diri, mereka bermain dengan pendekatan yang lebih defensif, yang lebih berhati-hati, tapi tetap dihajar juga 4-0 oleh Inter. Bahkan Salernitana lebih parah lagi, mereka 0 shot on target. Sedangkan Lecce mereka punya 2 shot on target yang terjadi di babak kedua. Walaupun ya kalau ini di babak kedua itu mana ini Lecce lawan Inter. Sorry, bahkan bukan 2. Ternyata aku salah. Oh iya benar 2 ini. Aku lupa. Inter kan mainnya di tandang, ya benar. 2 shot on target. Tapi terus terang saja shot on target mereka ini sangat lemah, tidak berbahaya. Justru ada menurutku peluang yang lebih berbahaya, itu yang meleset ke arah sisi kiri lapangan Inter, dan ada juga tembakan yang melebar ke arah kanannya. Itu si Audero sudah mati kutu. Untung bolanya apa ya istilahnya? Untung bolanya melebar. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa walaupun yang aku bilang tadi shot on target itu bukan peluang yang berbahaya, tapi mereka punya big chance. 1 big chance. Menurutku yang dihitung sebagai big chance ini adalah yang meleset ke sisi kirinya Audero. Ini menurutku menarik, bukan hanya sekedar bahwa musuhnya berbeda, permainannya berbeda, tapi yang bisa kita simpulkan adalah mau musuhnya bertahan, mau musuhnya menyerang, 2 jenis permainan ini bisa diredam oleh Inter Milan. Bahkan bukan sekedar diredam, tapi diredam dengan skor yang tinggi. So ini aku sebenarnya pingin bikin konten yang mengupas tentang model permainan Inter di musim ini itu yang sangat balance. Tapi aku mau lihat apakah ada waktu. Sementara sekarang kita bahas pertandingan Lecce lawan Inter dulu ya. Nah sekarang permainan Inter itu sangat superior, tapi sekali lagi aku ingin bilang bahwa permainan Inter itu superior di babak kedua, bukan di babak pertama. Di babak pertama Inter memang bisa mencetak 1 gol, tapi dari segi pertandingan aku harus mengakui bahwa cukup seimbang. Sampai-sampai kalau kawan-kawan yang nonton aku live reaction, aku bilang Inter beruntung bahwa lini serang Lecce itu jelek. Ini bukannya aku menghina Lecce atau gimana ya, semoga nggak ada fansnya Lecce, tapi ya memang begitu kenyataannya. Dan aku bilang bahwa justru Inter yang beruntung, karena kalau lini pertahanan Inter walaupun lagi-lagi clean sheet, aku bukannya bilang hebat banget, no, justru kawan-kawan pasti setuju kalau nonton, lini pertahanan Inter itu terlihat sangat rapuh, terutama di babak pertama. Dan ini yang aku bilang dasarnya kenapa aku bilang bahwa Inter beruntung, mereka tidak punya lini serang yang bagus banget. Jika kalau kawan-kawan nonton gimana Milan melawan apa kemarin Milan ya, Milan lawan apa kemarin, pokoknya kan seri. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana Milan bermain, Milan lawan Atalanta baru. Kalau lini serangnya Lecce kayak Milan itu sudah bobol Inter, Pak. Untungnya tidak terjadi. Nah, sekarang tentu saja aku ingin membahas satu persatu pemain Inter, tapi mungkin ada yang akan aku berikan pembahasan yang mendalam, ada yang sekedar saja. Kita mulai dari Audero. Kalau kawan-kawan ingat ketika aku bikin preview pertandingan, aku bilang kalau gara-gara satu pemain Inter bisa kehilangan poin tuh bisa jadi karena Audero, karena sebelumnya dia 2 pertandingan kebobolan 5 gol. Bahkan ada satu pertandingan itu yang dia melakukan 0 save. Artinya semua tembakan yang on target itu semuanya berbuah gol. Kalau nggak salah
ketika lawan Bolonya. Kalau bukan lawan Bolonya berarti ketika 3-3 lawan apa ya? Benfica. Benfica apa Real Sociedad? Aduh, sorry banget aku lupa. Intinya dalam pertandingan lawan Lecce itu yang paling aku khawatirkan adalah Audero. Nah, dalam pertandingan kemarin ini kelihatan, aku harus ini kan dikit. Nah, dalam pertandingan terakhir ini biar kelihatan ya. Walaupun Audero mencatat clean sheet, dia juga mencatat 2 penyelamatan. Bahkan 2 penyelamatan ini berasal dari dalam kotak penalti. Tapi aku berani bilang bahwa ini bukan penampilan yang bagus dari Audero. Kenapa? Karena 2 penyelamatan yang dia lakukan itu adalah bola gampang. Mestinya kelihatan dari mana itu ya? Dari XG-nya. Di sini kelihatan nggak ada XG. XG itu artinya tembakan, bukan XG, sorry. XG itu dari sebelum ditembak dia ininya. Yang tapi kalian pasti ngerti yang aku maksud, bahwa tembakan itu kan bola glutuk-glutuk dan itu pun sangat tepat mengarah ke Audero. Sebaliknya ada bola yang agak jauh dari Audero, itu yang melebar agak jauh ke kanan, itu yang sundulannya siapa itu yang agak botak itu, sundulan menyelam itu kan dia sudah bengong. Coba kalau itu mengarah ke dalam gawang, nggak bisa, itu sudah kebobolan. Untungnya melebar. Kemudian yang tembakannya yang siapa itu, Kaba kalau nggak salah, bukan, Banda ini si Banda ini dapat dia nge-shoot yang ke arah kirinya, menyisir tanah, tapi lewat itu. Kalau itu ke arah gawang, aduh, sudah bisa jadi itu masuk. So di sini Audero dikasih nilai 7,2, tapi kalau aku nggak setuju. Ini Audero sekitar 6,5. Clean sheet yang dia bukukan itu bukan karena dia main bagus, itu menurutku. Nah, kemudian sekarang aku mau bahas trio ini, Jan Bisek, Stefan de Vrij, Carlos Augusto. De Vrij aku setuju, dia adalah yang paling bagus di antara bertiga ini, sangat kokoh. Penampilan De Vrij kemarin mengingatkanku pada penampilan dia yang 2 musim lalu, masih sangat bagus sebelum Acerbi ke Inter. Augusto, nanti sebelum Augusto aku mau bahas Jan Bisek dulu. Jan Bisek kemarin mainnya nggak bagus, tapi harus aku akui bahwa salah satu hal yang membuat dia tampil tidak bagus adalah chemistry dia dengan Dumfries itu non-existent, hampir nggak ada, berkali-kali nggak ada komunikasi. Makanya aku dulu bilang, dan kali ini terbukti, bahwa ketika Pavard cedera kemudian Jan Bisek main, Jan Bisek kan bagus, nyerangnya oke banget. Aku bilang waktu itu yang bikin Jan Bisek main yang bagus itu adalah Darmian. Karena Darmian itu benar-benar stabil, memberikan proteksi yang bagus bagi lini pertahanan, sehingga Jan Bisek bisa maju seenaknya kapanpun dia mau, udah maju aja. Nah, kemarin ketika dia berpasangan dengan Dumfries yang karakternya juga menyerang banget, kelihatan dia kagok, nggak berani maju kadang-kadang. Aduh, chemistry dia dengan Audero juga. Makanya kemarin ada yang komen, aduh, umpan-umpannya Audero ini kok ke ujung-ujung bang. Karena kalau kawan-kawan lihat ketika Pavard bermain, bola ketika dioper ke Sommer, bola itu sebelum sampai di Sommer, Pavard itu sudah siap untuk menerima bola balik dari Sommer. Itu bedanya dengan kemarin ketika Bisek bermain. Di sini kejelian dia dalam membaca permainan itu masih agak kurang. Bola sudah dipegang sama Sommer, kadang-kadang harus dipanggil dulu, sama Audero, kadang-kadang mesti dipanggil dulu atau ada jeda sekian itu baru dia cuk mundur. Makanya sering dia agak ke pojok, karena jalur yang sekiranya nanti kan bola itu ke Audero itu kan salah satu pilihannya adalah ke Bisek ngasih bola. Itu sudah ketutup duluan, sehingga dia harus pindah lagi agak nyari pojok supaya bisa dikasih bola sama Audero. Itu lemah sekali bisa kemarin, terutama dalam build up, sehingga kemarin kita bisa lihat build up yang dari belakang itu tidak sebagus ketika Sommer bermain. Dan satu lagi, ini bukan cuma salahnya Bisek, Audero, kawan-kawan lihat passingnya tidak sebagus Sommer. Kalau aku perlihatkan ketika lawan Salernitana, kita lihatkan Sommer. Di sini Sommer malah dapat nilai lebih sedikit. Yang ini aku nggak setuju banget. Masa dikasih nilai 6,7? Ya semata-mata karena nggak ada penyelamatan. Tapi kalau kita lihat dari sisi build up,
100%. Artinya apa? Tidak ada satupun umpan yang dilakukan oleh Sommer itu meleset. Satu pun nggak ada. Bahkan yang long ball-nya pun itu tepat sasaran. Bandingkan dengan si Audero itu 75%. Artinya cukup. Kok ini bisek yang ini nih. Artinya dari 64 itu 48 aja yang tidak tepat sasaran. Berarti ada berapa ini? 20 ya. 22. Benar nggak? Bukan, kayaknya 12. Itulah. Pokoknya lebih dari 10 umpan yang dilakukan oleh Emil Audero itu tidak tepat sasaran. Dia banyak sekali mengirim long ball, dan kebanyakan dari long ball ini karena dia panik, karena pressingnya cepat datang, sedangkan dia belum menguasai bola sepenuhnya. First touch dia jauh banget dibandingkan Sommer, sehingga dia terpaksa buang bola ke depan dan itu meleset. Long ballnya berapa dia? Long ball 25. Lebih dari setengahnya yang gagal. Di sini kita lihat terutama di babak pertama ya, ketika Lecce masih tenaganya itu masih sangat besar untuk melakukan pressing, Inter benar-benar kesulitan. De Vrij sudah aku bilang bagus. Carlos Augusto, yang aku benar-benar angkat jempol dari Carlos Augusto adalah ini mungkin agak apa ya, dia itu kan pemain Brazil. Pemain Brazil itu yang terkenal itu apa kan? Teknik, skill. Tapi kemarin yang sangat menonjol dari seorang Carlos Augusto adalah fisikalitas dia. Kemampuan dia beradu lari, adu body, duel udara, itu yang sangat bagus menurutku. Dan dibandingkan Di Marco, menurutku ini kelebihan Augusto. Kalau dari crossing kalah, kalau dari segi shooting kalah, tapi fisikalitas Augusto yang sangat bagus. Bayangkan dia melakukan 4 duel, 3 bisa dia menangkan. Jadi cuma sekali doang dia kalah duel. Kemudian akurasi passingnya guys, Carlos Augusto 98%. Ini tinggi banget. Bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan Bastoni ya. Cuman ya kita tahu umpan-umpan Bastoni itu ngeri-ngeri. Tapi tetap dia juga ada 7 long ball. So 98% ini bukan berarti umpannya umpan horizontal atau back pass semua, tapi ada yang long ball. Harusnya coba kalau di ini diberi lagi satu yang ada yang namanya progressive pass. Kalau itu kelihatan ini akan lebih bagus. Ininya kita ngebaca datanya, kita ngasih nilainya lebih oke. Itu Augusto. So dari hasil ini sebenarnya aku ingin kayaknya Augusto udahlah jadi center back kiri aja sebagai backupnya Bastoni. Kemudian Di Marco backupnya itu Buchanan. Menurutku ini adalah sebuah skema yang sangat layak diperhitungkan oleh Inzaghi. Ini Augusto ya. Kita naik sekarang ke arah wingback dulu deh. Dumfries, tidak banyak yang ingin aku komentari tentang Dumfries karena seperti biasa Dumfries dia punya positioning yang bagus, dia punya off the ball movement yang sangat oke, tapi final product dia jelek. Ada kalau nggak salah 3 kali ya. 3 kali dia ada kesempatan memberikan final pass yang oke, tapi kualitas final passnya jelek. Dia memang punya 92% passing akurasi, tapi kalau kawan-kawan yang nonton pasti tahu kebanyakan ini back pass. Sayang di sini nggak kelihatan back passnya berapa. Kalau nggak salah di sini kelihatan. Kita bisa lihat kalau kawan-kawan tertarik dengan ini ya. Oke, sebentar. Nah, di sini mari kita lihat pas sukses. Kemudian mana Dumfries? Enggak, bukan ini. Match center mungkin di. Nah, ini dia. Kalau kita lihat Dumfries, ini hilangkan Dumfries saja yang kita inikan. Kemudian ini harusnya kita bisa pilih yang passing. Tadi aku udah lihat kok ini. Chalkboard. Ini dia. Sorry. Dumfries. Nah, kita bisa pilih jenis passingnya, target zone. Kita pilih yang ke arah depan. Ada sekian. Kemudian yang passing yang paling penting itu kan passing yang mengarah ke final third ini. Nah,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 saja dibandingkan dengan yang jauh. Bukan jauh sih ya. Berimbang, padahal kita inginnya kan lebih banyak progresif pass yang ke arah depan. Ini yang aku bilang Dumfries kemarin itu tidak terlalu bagus dia main. Walaupun dia jarang kehilangan bola, tapi ada momen-momen di mana dia harusnya bisa memberikan impact yang lebih bagus lagi, terutama di terakhir itu ketika dikasih crossing oleh Barella itu tinggal sundul nggak masuk Pak. Itu kalau nggak salah Dumfries ada satu shooting dia ya. Ya ada nih, dan itu off target yang terakhir itu sudah. Kok nggak kelihatan? Nah ini dia off target dia shootingnya. Sayang banget Dumfries. Kemudian Di Marco, aku harus bilang Di Marco ini tidak jelek tapi nggak bagus juga. Maksudku ini bukan penampilan terbaik Di Marco, standar saja, tidak jelek ya tidak terlalu bagus juga. Justru yang ingin aku puji adalah Aslani. Aslani dia memberikan 1 assist, bisa memberikan secara defensif. Menurutku Aslani kemarin tampil cukup baik. Punya passing akurasi 95%, cuman bedanya ini yang bikin kita Aslani belum. Aslani ini ibaratnya kan ketika dia baru datang ke Inter dia sudah bilang bahwa yang jadi panutan dia, yang jadi referensi dia itu adalah Brozovic ya. Nah sekarang anggaplah ini Aslani ini adalah Brozovic KW2 atau KW1 lah ya. Kan ada KW Super, KW1, KW2, KW1 lah. So pertama Hakan jauh lebih berbahaya dari segi gaya permainan ya. Kemudian dia berusaha mengemulasikan gaya ala Brozovic, itu pun masih KW1-nya. Tapi tetap jangan lupa dia punya 1 assist. Ini adalah angka yang sangat oke. Bahkan ketika dia bisa mengirimkan long ball umpan jauh ini ada 3 yang tepat sasaran. Ini menurutku sebuah prestasi tersendiri. Dan yang menarik adalah dia punya expected assist itu kecil banget, 0,1, di bawah setengah bahkan, tapi dia punya 1 assist. Artinya umpan-umpan dia itu memang berbahaya, terutama umpannya ke Lautaro itu umpan dari posisi yang sulit sebenarnya. Lautaro itu kan dipepet oleh pemain Lecce, ada 2 kalau nggak salah di sebelah kiri dan kanannya. Dia bisa ngasih umpan istilahnya weighted pass itu bagus, dan tentunya kejelian Lautaro dalam memanfaatkan peluang itu. Nah kemudian kalau Mkhitaryan aku nggak bahas deh. Mkhitaryan kemarin itu bukannya jelek sebenarnya, tapi kemarin kan ada yang komentar bahwa Mkhitaryan ini kayak ngemong di lapangan tengah. Ya ini yang bikin Mkhitaryan tidak bisa bebas beraksi karena dia harus selalu menjadi backup dari kedua ini. Nggak bisa, berkali-kali juga dia mencoba melakukan tektok yang agak susah. Yang aku bilang kalau dia tektokan sama Hakan atau sama Barella bisa, karena si Hakan dan Barella ini bisa dia kalau dikasih bola-bola susah. Misalnya ada 1-2 yang gini loh. Kalau 1-2 kan biasanya 1 lari kayak gini, tapi ini ada 1-2 yang mendekat. Ini kan susah banget. Ini kasih bola ke sini, tapi sambil lari ke arah sini juga. Ketika ini mengirimkan bola balik itu kan harus pas banget powernya supaya bisa dikontrol lagi. Nah itu nggak bisa dia lakukan ke 2 rekannya ini, Fratesi dan Aslani. Nah yang menarik adalah Fratesi bro. Aku kemarin bilang bahwa kelemahan Fratesi itu adalah dia lemah dalam hal build up, tapi dia sangat kuat dalam 1 finishing, 2 final pass. Entah kebetulan atau tidak, kemarin dua-duanya terbukti. Ketika dia bawa bola dari lapangan tengah banyak banget kena potong umpannya itu banyak yang harusnya udah ngumpan dia belum ngumpan karena keinginan dia untuk memberikan final product, entah itu final pass atau supaya berbuah assist atau at least jadi key pass lah ya. Dan ternyata terbukti yang itu banyak dia yang mentah bolanya. Yang kedua, aku bilang dia finishingnya bagus, dia nyetak gol. Aku bilang dia punya final pass yang sering bagus, dia bikin assist juga. So aku memuji dia, kan hebat bisa nyetak 1 gol 1 assist. Ini dikasih nilai 8,3. Ini murni dari jumlah assist dan shootnya aja. Tapi kalau aku lihat dari overall playnya, menurutku dia belum layak dapat nilai 8,3 setinggi ini.
Ya mungkin 7,7 seperti Aslani. Inilah yang aku bilang problematik. Kalau dibilang bagus ya bagus, tapi kalau dibilang jelek ya nggak jelek. Maksudnya kalau dibilang ada yang kurang, itu ada yang kurang. Coba kalian bahas bagaimana menurut pendapat kalian permainan si Tesi ini kemarin. Kemudian Lautaro, apa yang perlu aku komentari dari Lautaro? Bener komentar artikel yang bilang dia setting the bar-nya itu tinggi banget, sehingga ketika dia bermain bagus pun memang standar dia mainnya seperti itu. Padahal kemarin itu bagus Lautaro, nyetak 2 gol. Ini seolah-olah menjawab Vlahovic, kan Vlahovic sebelumnya dia nyetak 2 gol langsung dibalas, dikirain dia aja yang bisa nyetak 2 gol. Ya udah Toro juga nyetak 2 gol. Dan yang lagi-lagi ingin aku ingatkan bahwa ini Lautaro ini nyerangnya ke sana, tapi lihat heat map dia itu segini. Jadi dia banyak banget turun dan dia bisa nyetak 2 gol dengan cara bermain yang seperti ini. Gitu loh. Dan man of the match, sangat layak. Walaupun Fratesi 1 gol 1 assist, tapi di aspek lain dalam permainan dia biasa aja. Sedangkan Lautaro nyetak 2 gol plus dia membantu di build up, membantu pertahanan, membantu link up play ke Alexis Sanchez, bahkan ke Fratesi juga. Almost perfect lah ya. Alexis Sanchez kemudian yang terakhir, menurutku Alex Sanchez bermain dengan bagus. Ya tidak sebagus Thuram, tapi kemarin bagus. Makanya kemarin aku bilang, wah Alexis Sanchez jelek. No, Alexis Sanchez itu bagus mainnya. Cuma satu yang aku perhatikan terlalu sering terjadi, dia hampir selalu ketika nerima bola itu dia akan tahan dulu. Kalau Lautaro kan tergantung situasi, dia bisa langsung umpan, bolanya datang langsung diumpan gitu. Kalau Alexis nggak mau, sering ditahan dulu, dan ini sering menghambat momentum yang sudah ada. Bonus, minum dulu Pak. Bonusnya adalah Ebenezer Akinsamiro. Wah, aku suka ngelihat. Apa yang aku sukai dari dia adalah dia terlihat sangat percaya diri. Walaupun terus terang impactnya terhadap permainan itu biasa saja. Tapi ingat umurnya itu baru 19 tahun, bahkan mungkin 18 karena dia dari under 19. Sangat tidak mudah bagi seorang pemain ini, baru tamat SMA apa gimana, bermain di kasta tertinggi di salah satu liga papan atas, di salah satu tim terkuat di Eropa. Dia berani gocek sendiri loh. Dia membukukan 14 sentuhan. Selama 14 menit bermain dia ada 14 sentuhan, ini bagus banget. Bahkan ada kipas. Kalau saja ini masuk udah dia punya assist 1. Kemudian ada 5 duel, 3 dia menangkan, kehilangan bola 3 kali. Dan dia tidak patah semangat, tidak jatuh pede dia kehilangan bola ini. Ini menurutku calon bintang sampai dia kena langgar sekali. Wow, menurutku ini exciting. Kalau disuruh membandingkan antara Klaassen kemarin dan Akinsamiro, aku nggak bilang Klaassen lebih jelek ya, tapi aku lebih pingin lihat dia main lagi gitu sih kalau aku bro. Kalau kawan-kawan gimana? Setuju gak dengan Akinsamiro? Mungkin apa lagi? Tajon Buchanan, ya ada beberapa usaha dia untuk melakukan dribbling, tapi kalau boleh pilih antara kemarin si Tajon, si Buchanan dengan Akinsamiro, aku lebih terkesan dengan Akinsamiro bro. Oke, itu dulu. Wih, hampir setengah jam ini pembahasan. Tadi udah konten 20 menit. Ini lagi hampir setengah jam. Ini habis ini ada lagi 2 konten lagi. Biar sampai kalian mual lihat kontenku. Oke guys, itu dulu. Ciao. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang kemarin nyawer, yang begadang habis pertandingan itu masih ngobrol lagi di kolom live chat. Gila guys, semoga hari Senin kalian nggak ngantuk di tempat kerja ya. Thank you. Oh ya, ada lagi kemarin ada 4 orang yang masuk jadi member baru. Thank you banget. Semoga betah jadi member dan semoga berkelanjutan. Oke, itu dulu. Ciao. Terima kasih.